Berantas Tipikor News, warga Selat Punai melakukan aksi unjuk rasa atas dampak dari debu batu bara perusahaan PT RMK. Puluhan warga Selat Punai, RT 25 RW 26, Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, melakukan aksi unjuk rasa di 3 titik, yaitu kantor Gubernur Sumsel, Polda Sumsel, dan DPRD Provinsi Sumsel. Mereka memprotes polusi debu batu bara yang sangat meresahkan oleh masyarakat Selat Punai RT 25 RW 26, hari Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Koordinator aksi dari Ikatan Solidaritas Warga Gandus Iksodus dan Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan, YBH, SSB, Yulianto mengatakan, polusi debu yang bertebangan itu menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti ada yang sakit. Meski sudah ada upaya pencegahan dari perusahaan yang dituding itu, namun tak begitu maksimal. Ditambahkannya lagi, sudah 2 kali warga mengadakan mediasi ke pihak perusahaan, namun semua gagal, seakan perusahaan ini kebal hukum. Oleh karena itu, kami bersama warga Selat Punai yang terdampak pada hari ini melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes. Kita tuntut kesenjangan sosial yang kita alami. Apa solusi dari mereka? Karena perhatian dari perusahaan, hanya segelintir yang merasakan perhatian, itu pun setahun yang lalu dan tidak merata, sebutnya. Dalam orasinya menuntut agar PT RMK 1. PT RMK siap dalam aktivitas bongkar muat dengan menyiram agar tidak menimbulkan debu. 2. Bantuan jaminan kesehatan. 3. Bantuan sosial dari dana CSR. Pada kesempatan itu, Gubernur Sumsel tidak dapat hadir dalam orasi tersebut, yang mana diwakili oleh Kabid Jakum, yang membidangi bidang lingkungan hidup, menyampaikan bahwa, atas nama Gubernur Sumsel, beliau menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutan masyarakat Selat Punai, terkait debu PT RMK, akan ditindaklanjuti secepatnya, dan akan turun ke lapangan, dalam bentuk audensi, pada masyarakat yang terdampak. Selanjutnya, aksi dilanjutkan ke Polda, dalam bentuk audiensi. Seterusnya lanjut ke DPRD Provinsi Sumsel, yang mana disambut oleh Ibu Holda, Komisi 4, dengan tegas, beliau menyampaikan akan turun ke lapangan, dan memanggil pihak PT RMK, dalam waktu dekat ini tegasnya. Warga yang enggan disebutkan namanya, mengatakan pada awak media, juga merasakan adanya dampak polusi udara dari bongkar muat batu bara PT RMK. Dirinya pun sangat mengkhawatirkan, polusi debu hitam batu bara tersebut berdampak ke kesehatan anak-anak. Pasalnya, perusahaan itu berada di depan seberang Sungai Musi pemukiman warga, dan anak-anak sering bermain, apalagi PT berhadapan dengan sekolahan. Tambahnya lagi, menjelaskan anak-anak hirup udara sudah tercemar. Kadang ada yang batuk-batuk, gatal sehabis main, karena posisi perusahaan dekat sama pemukiman. Dirinya pun berharap, pertanggungjawaban perusahaan, agar memerhatikan warga sekitar, dan mencarikan solusi atas dampak polusi debu hitam batu bara tersebut. Dijelaskannya, mayoritas yang memprotes ini, adalah warga yang tinggal di sekitar PT RMK, yang setiap hari dan malam harus menerima polusi debu hitam yang memotori lingkungan rumah, bahkan di dalam kamar serta mengancam kesehatan warga sekitar. Dengan aksi ini, kami berharap kepada pemerintah instansi yang terkait dapat melihat, memperhatikan nasib kami, selama hampir puluhan tahun, tanpa ada perhatian sama sekali. Kami ingin merasakan kemerdekaan, keadilan, karena kami juga bagian dari warga negara ini, jelasnya. Kaperwil Sumsel, Ahadi, HD melaporkan. Kita lihat celahnya, kalau memang hasil paksaan tersebut tidak ditindaklanjuti, baru proses primum remedium atau pidana yang bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian itu bisa kita sinkronkan atau bisa kita elaborasi. Nah, saat ini terus terang hasil kunjungan kita, saya ingat tanggal 15 Maret ya, DLHP berkunjung ke sana termasuk dengan anggota dewan, menyikapi beberapa
keluhan-keluhan masyarakat, termasuk saya ingat itu ada namanya Pak Julianto. Saya sudah dapat kiriman yang viral itu Pak di SD 152. Jadi saya sudah dapat titiknya, itu memang berseberangan dari lokasi itu ya. Cuman memang kita belum sempat ke sana. Kemarin sudah kami rekomendasikan kami akan turun ke sana karena memang KLHK akan turun, makanya kami mendampingi mereka dulu ya terkait dengan apa yang sudah mereka rencanakan terkait dengan beberapa pengaduan dari Bapak Ibu sekalian, termasuk surat dari Gubernur Sumatera Selatan. Alhamdulillah ditindaklanjuti mereka. Nah, untuk itu memang saat ini karena mereka kemarin 3 hari mengambil sampel, hasil mereka itu belum keluar, kami sudah koordinasikan. Nah, namun untuk itu ya, karena ini memang sudah sesuai rencana kita terkait dengan beberapa proses pengaduan dari Bapak Ibu sekalian, kami berencana memang dalam minggu ini akan melakukan pengambilan sampel yang terkait dengan titik-titik yang menjadi objek sumber debu tersebut, termasuk di lokasi SD 152 yang menjadi konten dari Pak Julianto itu. Itu rencananya kami akan lakukan pengambilan sampel di selama 24 jam, sehingga dari hasil itu kita bisa lihat ya konsekuensi dari hasil itu. Nanti ini jelas tidak akan diskriminatif Pak Julianto, Bapak Ibu sekalian. Pasti akan dilakukan proses penegakan hukum. Tinggal mekanismenya kita akan paksa secara ultimum remedium. Kalau mereka memang tidak taat, itu bisa dipidanakan. Jadi tolong betul-betul komitmen kita kawal. Kita kawal. Silakan, undang-undang menyatakan mereka silakan mengeksploitasi sumber daya alam, tapi mereka juga harus peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi itulah yang yang bisa saya sampaikan ya. Silakan nanti kami dikontrol terkait dengan apa-apa yang sudah menjadi tindak lanjut pengawasan dengan KLHK, termasuk akan kita lakukan pengambilan sampel di beberapa titik yang menjadi lokus daripada sebaran dampak debu dari PT RMK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Pak Armaya silakan yang perlu disampaikan. Itu mungkin, terima kasih.